Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu kembali di minggu ketiga ya akuntansi pertanian. Di minggu ketiga ini kita akan mendiskusikan, kita akan mulai fokus bahwa kita akan masuk ke industri kelapa sawit ya. Kalau minggu kemarin itu kita sudah belajar ya tentang akuntansi pertanian dan peraturan yang mendasarinya. Bahwa akuntansi pertanian itu adalah peraturan yang menjadi fokus, peraturannya adalah PSAK 69 ya, tentang PSAK agrikultur. Dan di minggu ketiga kita akan belajar tentang industri kelapa sawit. Kemudian kita akan udah masuk ke teknis bagaimana kita akan mencatat mulai dari persiapan lahannya sampai dengan pembibitannya. Di industri kelapa sawit ini kita pahami bahwa industri ini adalah industri yang cukup berkembang pesat di negara-negara khatulistiwa seperti di Malaysia dan di Indonesia. Di Lampung pun banyak industri kelapa sawit, terutama di Kalimantan, dan tersebarlah di seluruh provinsi. Walaupun industri kelapa sawit itu mempunyai tantangan dari para penggerak lingkungan ya, seperti Walhi, bahwa industri kelapa sawit itu menyebabkan deforestasi ya, atau menyebabkan perusakan hutan. Nanti ada tugas bagaimana tantangan industri kelapa sawit di saat ini. Kita fokus ke akuntansi industri kelapa sawit. Struktur organisasi perkebunan itu atau struktur organisasi industri perkebunan itu sama ya. Sama seperti industri-industri lainnya. Cuma di sini bahwa industri perkebunan itu ada kepala bagian tanaman ya, yang akan membawahi proses produksi tanaman, proses produksi bahan mentah berupa tanaman. Nanti bisa saudara baca sendiri ya. Dan kebanyakan industri perkebunan sekarang seperti di Autsindo ini, bahwa setiap perkebunan itu dibuatkan perusahaan sendiri ya. Misalnya perkebunan yang ada di Lampung itu ya, itu udah ada PT-nya sendiri, perusahaan sendiri. Nanti dia di dalam satu grup ya, menjadi anak-anak perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya jika satu anak perusahaan ini mengalami permasalahan, maka yang bertanggung jawab ya anak perusahaan ini sendiri. Aset dan investasi di perusahaan-perusahaan lainnya ini tidak bisa diklaim ya, karena ini adalah anak perusahaan sendiri. Dia akta pendiriannya sendiri, kemudian dia itu NPWP-nya sendiri ya. Saudara tahu perseroan terbatas itu terbatas ya. Pertanggungjawabannya terbatas pada aset yang diinvestasikan pada perseroan tersebut. Saudara bisa bayangkan ketika lumpur lapindo itu yang bertanggung jawab ya hanya PT Lapindo saja. Sementara grup
Bakri sebagai pemilik PT Lapindo itu tidak dapat dituntut. Ya dituntutnya ya sebesar aset PT Lapindonya saja. Maka itulah mengapa untuk perusahaan-perusahaan perkebunan itu cenderung kalau mau buka lahan atau perkebunan di suatu wilayah, maka dia akan mendirikan perseroan terlebih dahulu. Baru kemudian perseroan ini menjadi anak bagi induknya di kantor pusat. Seperti itu. Nah, ini adalah siklus bisnis tanaman kelapa sawit ya. Siklus bisnis tanaman kelapa sawit ini dimulai dari studi kelayakan. Biasa semua bisnis melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan bisnis tersebut ya, terutama bisnis-bisnis yang membutuhkan investasi miliaran atau bahkan triliunan ya. Semua bisnis ini ya selalu studi kelayakannya seperti apa, untung atau rugi di atas kertasnya itu sudah studi kelayakan. Semua bisnis ya, semua bisnis yang dikelola dengan sistemik ya, semua diawali dari studi kelayakan. Setelah studi kelayakan maka akan melakukan pengadaan lahan ya. Dan pengadaan lahan itu namanya perusahaan perkebunan atau perusahaan sawit ini membutuhkan lahan yang sangat luas ya. Pengadaan lahan itu akan cenderung tidak membeli ya, tetapi menyewa atau kerjasama atau mendapatkan hak guna usaha dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Maka pendekatan politiknya itu cukup kental di dalam perolehan lahan untuk industri kelapa sawit. Kenapa industri kelapa sawit itu ditentang ya? Karena dia membutuhkan lahan yang luas dan cenderung membuka lahan baru. Yang dalam arti kasarnya ya dia pasti menebang hutan untuk membuka lahan. Tidak cukup ratusan hektar ya, tapi ribuan hektar. Setelah pengadaan lahan ya, surat-surat tentang pengadaan lahannya keluar, baik itu hak guna usaha dari pemerintah kabupaten kota maupun hak guna usaha dari pemerintah pusat, mulailah industri perkebunan itu mulai berjalan, yang mulai dari pembukaan dan persiapan lahan. Nah, ini jadi masalahnya itu pembukaan dan persiapan lahan, dan cenderungnya adalah yang dibuka itu adalah hutan. Kita tahu hutan Kalimantan. Jadi kalau kita terbang di atas pulau Kalimantan, saya pernah ke Sambas ya. Kalau terbang di atas pulau Kalimantan, maka di bawahnya itu semua adalah hutan kelapa sawit yang teratur rapi, hijau teratur rapi, bukan hutan tapi hutan kelapa sawit. Ya mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu itu adalah hutan lebat. Dan inilah yang ditentang. Bahkan minyak kelapa sawit Indonesia itu diblokir ya, diblokir di Eropa. Itu karena apa? Karena dari para pegiat lingkungan itu artinya melakukan kampanye ya, bahwa kelapa sawit di Indonesia itu adalah membunuh ya, membunuh hewan, terutama orang utan ya, dan lain sebagainya. Akhirnya dia diblokir. Setelah lahan dibuka dari hutan yang belantara menjadi peladangan, baru kemudian dilakukan pembibitan.